Baris Krim Polri membongkar sindikat pembobol rekening Bank Dorman dengan total kerugian mencapai 204 miliar rupiah. 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara polisi masih memburu sosok D, pemberi informasi rekening Dorman cabang bank pemerintah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipideksus Baris Krim Polri membongkar jaringan sindikat pembobolan rekening Bank Dorman dengan total kerugian mencapai 204 miliar rupiah. Polisi mengungkapkan modus pelaku yang menyamar sebagai Satgas Perampasan Aset dan berhasil menyusup ke dalam sistem perbankan melalui kerjasama dengan oknum internal bank. Para pelaku menyasar rekening-rekening dorman atau rekening yang tidak aktif untuk kemudian memindahkan dana secara ilegal sebelum akhirnya terdeteksi oleh pihak bank yang segera melaporkan ke Bareskrim. Kegiatan pembobolan ini dilakukan di luar jam operasional bank dan salah satu eksekutornya merupakan mantan teller bank yang diberikan akses untuk memindahkan dana 204 miliar rupiah ke 5 rekening penampungan tanpa sepengetahuan nasabah. Bareskrim telah menetapkan 9 orang tersangka yang terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok oknum karyawan bank, kelompok pelaku pembobolan, dan kelompok pencucian uang. Sementara itu, 2 tersangka, yakni C alias K dan DH, juga diduga terlibat dalam kasus penculikan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta yang saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Pemberi informasi rekening Dorman tadi di Polda Metro tadi diinformasikan inisial S ya. Untuk di kita inisial D yang saat ini dalam proses pencarian. Terkait dengan masalah rencana ini sedang terus kita komunikasikan dengan penyidik Polda Metro untuk mendapatkan fakta. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Terima kasih. Mantan Kepala PPATK Yunus Hussein mempertanyakan mengapa pihak bank begitu mudah percaya terhadap modus yang digunakan pelaku sebagai Satgas Perampasan Aset. Nggak ada Satgas Perampasan Aset, itu tidak ada. Perampasan aset kan dalam negara hukum kita ini tidak mudah ya. Harus ada penetapan pengadilan dan itu urusannya penegak hukum lah yang sebagai yang meminta atau yang melaksanakan perampasan itu. Kalau dalam hukum pidana yang mengeksekusi untuk rampas itu jaksa, kejaksaan. Ya ada orang sipil jadi mutasargas. Inilah diperlukan pengetahuan dari orang-orang termasuk pimpinan cabang bank tadi. Kenapa kok dia langsung percaya? Satgas itu betulnya ada surat keputusannya ya. Ada SK individual, kemudian apa tugasnya, dan orang sipil jadi Satgas itu dari mana ceritanya tuh? Dalam aksinya, para pelaku pembobol rekening dorman kantor cabang Bank BUMN ini hanya butuh waktu 17 menit untuk memindahkan uang 204 miliar rupiah ke rekening penampung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.